Ya pemirsa, sebelum melanjutkan dialog hari ini, rekan Doni The Kaiser akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan Doni. Andra, terima kasih. Ya pemirsa, kalau kita bicara soal pemulihan pariwisata, PDB Indonesia tumbuh positif quarter to quarter di kuartal ketiga setelah 2 kuartal sebelumnya minus. Dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali naik 277% di September jika dibanding dengan bulan Agustus. Dan saat ini pemirsa, selain upaya pemulihan pariwisata dari dampak pandemi, pemerintah juga fokus pengembangan 5 destinasi super prioritas serta meningkatkan daya saing sektor pariwisataan. Kita lihat data berikut ini pemirsa. Dari data soal PDB, ini dia laju PDB sektor akomodasi dan juga makan minum. Kalau kita lihat datanya kuartal ketiga 2019 ya, di 5,41%. Kemudian ini mendekati kuartal pertama 2020 dan kuartal kedua 2020 memang semuanya anjlok ini pemirsa ya, minus 22,31%. Sementara ya di kuartal ketiga 2020 ya, ini secara year on year minus 11,86%, sementara quarter to quarter 14,79%. Dan kalau kita lihat pemirsa pertumbuhan ekonomi Bali sendiri ya dari kuartal ketiga 2019 ini memang secara year on year ya 5,34%. Kemudian tumbuh menjadi 5,51%, sementara di kuartal pertama 2020 itu minus 1,14%. Dan di kuartal ketiga 2020 kita lihat ini minus 12,28% pemirsa. Ya, lalu bagaimana dengan kondisi kunjungan wisatawan mancanegara pemirsa? Kalau kita lihat data dari kunjungan wisatawan mancanegara dari tahun 2020 awal yaitu bulan Januari itu memang kita sempat di angka 1.272,1 wisatawan mancanegara. Kemudian Februari ini di awal-awal COVID ya pemirsa, kemudian masuk bulan Maret di mana kita memang masuk pada era pandemi, ini turun dengan drastis. Dan sekarang kalau kita lihat data terakhir di bulan September ini jumlahnya 153,5 ribu orang atau mengalami penurunan sebesar 88,95% year on year. Nah, kalau kita lihat kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sendiri ya, ini termasuk Bali tadi, dari tahun 2015 sebenarnya sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Puncaknya di tahun 2019 lalu yaitu 16,11 juta orang. Tetapi kita tahu sama-sama bahwa pandemi COVID-19 ini menghantam sektor pariwisata cukup keras, sehingga di 2020 khususnya dari Januari sampai September 2020 kita hanya mendapatkan 3,56 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia. Ya, seperti yang tadi disampaikan pemirsa, pemerintah memiliki program super prioritas. Dari mana dan di mana sajakah super prioritas itu? Anda pasti sudah tahu, Danau Toba di Sumatera Utara, Horas ya, Medan, Sumatera Utara. Kemudian ada Likupang di Sulawesi Utara. Kemudian ini adalah Candi Borobudur di Provinsi Jawa Tengah. Dan yang pertama adalah Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Dan pastinya ini adalah tempat favorit saya juga pemirsa, dan juga Andra nih pasti pengen nih, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Pokoknya seumur hidup pemirsa, jangan sampai nggak pernah ngunjungin 5 destinasi pariwisata prioritas Indonesia yang luar biasa ini ya. Dan kalau kita bicara destinasi pariwisata kita yang super prioritas, tentunya kita juga harus lihat bagaimana daya saing kita dengan negara-negara lain di kawasan. Yang pertama Singapura memang ranking 17 pemirsa, ini masih di atas kita. Kemudian ini dari 143 negara ya, data dari World Economic Forum. Di atas kita masih ada Malaysia, dia di urutan 29. Thailand ya, tetangga kita di urutan 31, dekat dengan Malaysia. Kita di urutan 40. Di bawah kita 63, hati-hati Vietnam ini biasanya agak kencang, bisa melaju dengan cepat, dan Brunei Darussalam. Yang saya heran, Indonesia segala macam ada. Singapura adanya yang KW-nya. Masa Indonesia kalah pemirsa? Nah ini dia tantangan kita bersama yang tentunya harus dituntaskan, didiskusikan tentunya bersama rekan saya Andra, dan juga narasumber kita ada Pak Sapta ya, yang pernah ngajak saya keliling Indonesia. Silakan Andra, lanjutkan. Baik, terima kasih Doni untuk data-data yang sudah disampaikan, dan kembali kita akan lanjutkan dialog kita bersama Pak Sapta dan juga Pak Odo. Saya tanya juga nanti, benar nggak nih Mas Doni pernah diajak Pak Sapta? Baik, saya akan menyapa Pak Haryadi. Pak Haryadi sudah bergabung. Pak Haryadi, saya ingin tanyakan terkait dengan program destinasi pariwisata super prioritas dari pemerintah ini. Apa sebenarnya efek yang sudah dirasakan oleh dunia perhotelan, Pak Haryadi?
Ya kalau efeknya, kalau untuk 4 daerah yang ini ya, 4 daerah yang utama tadi, kecuali Likupang, karena Likupang baru aja didorong ya. Oke. Yang 4 itu memang pengaruhnya terhadap pembangunan hotel cukup pesat, Mas. Apalagi yang namanya Candi Borobudur ya, itu udah pastilah karena dekat dengan Jogja juga. Ada itu impact-nya memang menarik investor di bidang hotel itu untuk ikut menanamkan modalnya di sektor itu. Nah, hanya yang memang Likupang yang kita belum tahu persis ya nanti ini seperti apa rencananya pemerintah bagaimana, dan juga investor yang akan ajak untuk bergabung di sana itu bagaimana, ini yang kita belum tahu. Kalau yang 4 sudah jelas ininya, sudah jelas rencananya dan roadmap-nya sudah lebih jelas. Yang disampaikan oleh Menteri Luhut adalah ada beberapa sektor yang masih harus dibenahi seperti infrastruktur, kemudian amenitas dan juga aksesibilitas. Kira-kira di daerah mana ini yang kurang dan apa saja aksesibilitas dan juga amenitas yang kurang di objek wisata tersebut atau daerah tujuan wisata tersebut? Masing-masing ini Mas Andra punya kekurangannya sendiri-sendiri ya. Seperti contohnya Danau Toba itu yang di sana aksesibilitasnya sudah cukup baik ya karena sudah ada airport Silangit. Tapi dari segi amenitasnya ya masih kurang kurang memadai lah itu ya, masih perlu banyak dibangun hotel yang lebih baik begitu. Dan dari segi atraksinya juga di Danau Toba itu masih kurang gitu. Nah, kalau kita lihat di Mandalika, di Mandalika ini sebetulnya dari segi amenitas di sekitar Mandalikanya, tapi kalau Mandalikanya sendiri ini juga masih tertatih-tatih untuk bisa menggait investor di penyediaan amenitasnya. Nah, tapi didukung kalau di Mandalika oleh Lombok secara keseluruhan, dan dia itu kan next dari Bali ya, gitu. Jadi next to Bali, jadi ininya juga lebih dari segi demand-nya juga cukup bagus. Demikian juga Labuan Bajo juga cukup kuat ya karena sudah dikenal sedemikian luas, aksesibilitasnya juga cukup bagus, airportnya sudah diperbesar. Nah, yang challenging adalah menurut saya Likupang. Likupang ini kita belum ketahui persis apa yang bisa ekspos di sana. Jadi kalau kurang lebihnya demikian Mas. Kalau dilihat dari 3A ya, aksesibilitas, amenitas dan atraksinya, demikian. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Sapta. Pak Sapta, melihat urgensinya, kira-kira kalau misalnya di masa pandemi seperti ini, urgen nggak sih untuk mengembangkan destinasi pariwisata super prioritas ini? Apakah lebih baik kita membantu atau membangkitkan kembali pariwisata yang sudah ada begitu? Baik, saya akan jawab. Yang sebelum menjawab, saya akan jawab dulu Doni. Doni sudah jalan-jalan ke Indonesia. Yang kedua, saya tidak sepakat dengan competitive index-nya Doni. Sampaikan sama dia, kalau Indonesia dibandingkan Singapura, ya nggak bakal ketemu. Tapi kalau Singapura destinasi sebagai, kalau nggak ambil aja Phuket on Bali. Nggak pernah menang untuk Phuket sama Bali. Phuket sama NTB nggak pernah menang. Jadi destination to destination kita bisa menang. Tapi kalau negara Indonesia yang 270 juta dengan 100.000 destinasi nggak mungkin ngelawan Singapura yang sekecil itu. Jadi ukurannya nggak pas. Pernah saya protes dulu, mereka nggak bisa jawab juga. Jadi kalau umpamanya Paris ngelawan Jakarta kan beda, nggak apple to apple. Beda pengalamannya, beda. Baik, jadi pasti nonton ini Pak. Jangan ditampilkan lagi itu kurang pas. Jadi kalau mau lawan umpamanya Hanoi, Halong Bay lawan Raja Ampat, babak belur ke Hanoi. Halong Bay sama Raja Ampat, beda itu. Jadi tadi menurut saya ya kita harus situasi seperti ini, prediksi dari Global Tourism Forum kemarin, baru akan recovery itu 2023 ya. Dan juga itu yang agak sedikit pesimis dan optimis. Dan bahkan ada yang akhir 2023, baru dia akan kembali ke normal seperti pada tahun sebelum pandemi. Jadi butuh waktu. Jadi kalau kita lihat, ini pasti domestik. Tentunya bukan berarti tidak ada luar negeri. Banyak juga, tapi kan tidak signifikan jumlahnya. Karena source market kita itu membatasi diri, membatasi karena ada pandemi,
juga daya belinya Mas, nggak mungkin dari Eropa yang long haul itu dia serta-merta datang dengan 9 bulan mereka dengan banyak yang jobless dan seterusnya ya. Jadi menurut saya kenapa nggak super prioritas gitu kalau di samping itu sudah seperti itu, tapi super prioritas kepada destinasi yang sudah ada, terutama pelaku industri pariwisata itu sendiri. Yang tadi ada hotel yang perlu new investment, airport yang perlu new investment, karena ada IT, ada juga protokol kesehatan di situ untuk meyakinkan bos di semua Indonesia aman untuk dikunjungi. Yang berikutnya juga ada training, retraining, dan seterusnya untuk orang-orang yang bergerak di situ. Menurut saya itu juga super prioritas, bukan hanya tadi destinasi yang super prioritas, tapi ini menjadi super prioritas. Mengapa? Kalau saya melihat brand destination itu penting banget, seperti yang sering diambil contoh. Ada Banyuwangi, ada Sawalunto, ada Makassar, dan seterusnya. Ini kan wilayah domestik, Mas. Kalau ini kita tidak benahi, ini juga akan juga mempengaruhi domestic traveling atau domestic wisman Nusantara. Nah, ini menurut saya yang penting. Kenapa? Karena kita memang ke sana, dan ini semua memprediksi situ, termasuk UNWTO semua mengatakan bahwa sekarang kita harus domestik setahun 2 tahun ini. Mengapa? Karena pandemi masih seperti ini dan turunnya kurvanya itu 70%, 80%. Jadi untuk naik lagi sampai 0% karena semula perlu waktu setahun 2 tahun. Oke, jadi tapi jangan lupa Pak, bahwa Pak Sapta, dalam beberapa tahun lagi kan di Mandalika akan ada sirkuit dan akan ada event-event internasional di situ. Ya, kan kita lihat aja sekarang Mas, itu yang namanya bola kaki, sepak bola di Inggris, tadinya dibuka sekarang ditutup lagi Mas. Kenapa? Tidak ada penonton, tidak boleh karena COVID. Jadi sekarang dulu langsung, sekarang tidak langsung. Nah, karena pandemi ini belum berakhir, Mas. Nah, kita bisa bayangkan itu memang MotoGP yang akan diharapkan dengan 138.000 penonton. Nah, ini kan masih asumsi. Kalau ini nggak selesai, ini pandemi ini kan juga pasti akan kurang jumlah segitu. Dengan investasi yang kolosal. Menurut saya ini juga perlu diperhitungkan. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Pak Haryadi. Anda sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sapta tadi terkait dengan urgensi super prioritas ini? Ya, memang kan akhirnya kita dibatasi oleh anggaran ya, Pak Sapta tadi betul. Jadi memang kita boleh punya keinginan besar, tapi juga harus realistis juga melihat daripada pasarnya. Memang yang berat di pariwisata ini kan mengembalikan kepercayaan atau mengembalikan keberanian orang kalau pandeminya belum berakhir ini memang repot, Mas. Apalagi kita secara global kan kita belum melihat angka penurunan ya. Secara global kan masih naik terus. Nah, ini yang menyebabkan sehingga memang tidak bisa optimal gitu. Jadi memang pada akhirnya kita memang dibatasi oleh anggaran. Nah, anggaran ini mau bagaimana gitu? Mau terus dibelanjakan di situ atau kita harus sementara waktu kita melakukan ini lagi remapping lagi mau bagaimana arahnya. Nah, saya sependapat dengan Pak Sapta sebetulnya kalau kita upayanya adalah untuk meningkatkan wisatawan mancanegara dan juga dari sisi devisa, sebetulnya kalau kita mau lihat kita masih banyak destinasi yang existing ya yang belum optimal. Saya setuju kalau Bali itu memang udah cukup lah, jangan terlalu di ini lagi karena takutnya daya dukungnya juga lemah. Tapi kita lihat di Jakarta sendiri nih, Mas Andra ya, Jakarta sendiri kan turisnya cuma 2,8 sampai 3 juta paling tahun 2019. Padahal ini ibu kota negara gitu ya, kalah dengan Bali yang 6 juta. Nah, ini kan bisa diperbesar kapasitasnya karena ibu kota negara, hub-nya juga baik dan sebagainya. Nah, terus juga misalnya Borobudur setuju lah udah masuk prioritas ya, karena itu masih bisa ditingkatkan. Nah, daerah-daerah yang existing ini masih punya ruang untuk diperbesar sebetulnya. Nah, tapi dengan alasan memang juga untuk pemerataan pembangunan, saya juga setuju beberapa memang harus kita juga berikan perhatian. Seperti misalnya Danau Toba itu sebenarnya pilihannya udah tepat. Nah, tapi yang jadi masalah adalah tidak komprehensif gitu pada saat menyiapkan Toba, tapi tidak dipersiapkan betul dengan atraksinya kelengkapan daripada sumber daya manusianya dan sebagainya ini masih kurang. Jadi akhirnya yang kami ketahui ada satu penerbangan langsung ya dari Malaysia, load factor-nya juga rendah gitu karena orang akhirnya ke sana nggak kembali lagi gitu karena kurang atraksinya. Amenitisnya juga bermasalah tadi saya bilang juga ya masih kurang. Nah, yang kayak begitu-begitu mungkin itu masih bisa dilakukan. Tapi kalau
daerah lain yang masih sangat jauh dari dari ekspektasi kita, memang perlu dilihat kembali. Oke, artinya masih banyak PR yang harus dikerjakan oleh pemerintah, Pak Haryadi dan juga Pak Sapta ya. Apalagi tadi permintaan dari Pak Sapta kalau bisa fokus dulu di pariwisata yang sudah existing begitu. Baik, Pak Haryadi dan juga Pak Sapta, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung di Hot Economy. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Saya Andra Lesmana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Tetap jaga jarak dan pakai masker. Terima kasih. Sampai jumpa.